Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kembali di hari pertama di minggu yang berjalan ini. Tentu ini adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saya dan saudara. Mari kita maknai kebaikan Allah ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya, lewat pembacaan Alkitab serta pemberitaannya di pagi hari ini. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Ya Allah di sorga, kami datang menyembah Engkau, menaikkan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan sekalian kami. Lewat kesediaan mensyukuri kehidupan hari ini, kami menerima firman-Mu dengan percaya bahwa firman Allah ini akan menjadi kekayaan baru bagi kami untuk memaknai kehidupan yang Engkau anugerahkan dengan iman, sehingga lewatnya kami mampu berkarya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan Yesus, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di hari Senin ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan 16. Demikian firman Allah. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Saudaraku, tema khotbah kita yang disampaikan secara sinodal demikian bunyinya, dengan tubuhnya. Ada perkataan bijak yang diucapkan atau dilafalkan demikian, tidak semua yang indah itu pasti baik, tetapi apa yang baik sudah pasti indah. Saudaraku, kalau kita memaknai kalimat pendek ini dengan iman, tentu kita tidak akan terjebak dengan pengertian hurufiah dari apa yang dituliskan di kalimat ini. Artinya, kalau kita melakukan pendekatan memahami kalimat tadi dengan iman, maka kita akan berkata seperti apa yang diucapkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus di ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, saya pikir ini mudah saudaraku untuk kita mengerti. Mengapa demikian? Karena ungkapan Paulus ini menggiring kita untuk mengerti bahwa semua yang Tuhan ciptakan di dunia ini adalah baik, karena itu datang dari buatan tangan Tuhan. Tapi ketika kita berbicara tentang kepentingan kita, maka tentu di sana harus ada keberanian kita katakan dalam keterbatasan kita
tidak semua yang Tuhan buat baik ini akan berguna untuk kita. Artinya apa saudaraku? Ini mau menunjukkan keterbatasan kita kalau kita ini hanyalah ciptaan. Sehingga tidak semua hal yang ada di muka bumi ini kita harus rasakan atau miliki semuanya. Hanya Tuhan yang bisa memiliki semua yang ada di dunia ini. Karena itu adalah karya Allah sendiri. Kita ambil contoh di Firdaus. Tuhan sudah katakan, semua yang aku jadikan di taman ini boleh engkau makan. Itu disampaikan kepada Adam dan Hawa. Tetapi ada satu yang tidak boleh engkau makan. Artinya saudaraku, tidak semua yang ada di Taman Eden bisa engkau miliki. Ada bagian yang dimana dilarangkan oleh Allah untuk engkau miliki, untuk menunjukkan perbedaan antara Sang Pencipta dengan yang diciptakan. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita bisa selalu membatasi diri kita lewat emosi jiwa kita, hasrat kita, supaya kita tidak menjadi orang yang serakah. Apa yang patut kita miliki, mari kita perjuangkan. Tapi apa yang patut untuk tidak kita miliki, biarkan orang lain yang memilikinya. Supaya kita tidak menjadi orang yang serakah seperti dikatakan di awal khutbah tadi. Karena kita punya keterbatasan. Kita ambil contoh misalkan saudaraku, soal makanan. Kita tahu rica-rica, babi rica katakan demikian, itu baik. Makanan halal, enak. Sebagian orang bisa berkata begitu karena kemudian bisa dia nikmati. Tapi orang yang tidak bisa menikmatinya, tidak harus dia katakan itu tidak halal. Tapi dia katakan karena dia tidak bisa menikmatinya, itu halal tapi tidak berguna bagiku. Karena apa? Karena dia sadar, dia tahu dia sudah sakit kolesterol, dia jantungan, dia darah tinggi, dan seterusnya. Jadi tidak ada kewenangan manusia mengklaim sesuatu itu haram. Tuhan sudah bilang, apa yang kau makan, sepanjang itu datang dari Allah, tidak ada yang salah. Yang salah adalah yang engkau muntahkan. Artinya kita harus bisa ukur. Makanan itu tidak harus sampai ke tenggorokan, penuh dari perut sampai ke tenggorokan. Batasnya ada sampai di sini saja, supaya dia tidak keluar. Artinya jangan kita serakah, semua kita masukkan. Nah, kenapa saudaraku? Supaya tubuh ini bisa berfungsi secara baik. Karena ketika kita kekenyangan, pastilah kita tidak bisa bergerak, dan tubuh ini tidak bisa juga kita maksimalkan untuk menghasilkan sebuah karya. Itu yang dimaksudkan dengan tema khotbah kita, dengan tubuhnya. Yesus memberikan yang terbaik kepada manusia dengan tubuhnya. Maka kita juga yang diberkati oleh Allah memberikan tubuh kita yang terbaik untuk Allah. Tubuh ini adalah bait Allah. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Bukan untuk kerakusan, bukan untuk percabulan, bukan untuk hawa nafsu, dan seterusnya. Semua ada batasnya, semua sesuai porsinya. Jadi apa yang kita pandang indah, mari kita lihat, belum tentu itu baik. Supaya kita tidak mengkonsumsi semuanya menurut hasrat atau emosi jiwa kita. Betul-betul kita bisa menjadi orang yang bijak.
membedakan mana yang prioritas dan mana yang bisa ditinggalkan, supaya kita tidak terjebak dengan nafsu keserakahan kita. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya manusia tidak menempatkan dirinya dalam perlombaan yang memaksakan diri untuk sesuatu yang tidak harus dia miliki, tapi dia berjuang untuk sesuatu yang penting baginya. Satu saja yang perlu kita renungkan, yang paling penting bagi manusia adalah keselamatan. Bangun itu dengan iman, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan, karena iman kita kepada Yesus menuntun kita ke jalan yang benar. Persembahkan tubuhmu hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan sudah mempersembahkan tubuhnya untuk keselamatan saudara dan saya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu memberikan pengertian kepada kami lewat hamba-Mu Paulus. Bagaimana kami memahami bahwa diri kami penuh dengan keterbatasan. Sehingga dalam segala sesuatu yang kami perjuangkan, biarkan kami penuhi kehidupan kami menurut ukuran yang Engkau tetapkan. Sehingga kami tidak terjebak dalam keserakahan, kerakusan emosional. Tapi kami tahu apa yang harus kami berdayakan untuk sesuatu yang prioritas, agar kami tidak salah melangkah. Tuhan Yesus, kami mohon berkati seluruh jemaat-Mu di dalam memaknai kehidupan hari ini Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, sehingga di totalitas dirinya dia berkarya sesuai potensinya, sesuai kebutuhannya, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga masing-masing memperlengkapi diri mereka seperti apa yang Kau tetapkan di kehidupan masing-masing, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami semua dijauhkan dari persaingan yang tidak sehat. Kami dijauhkan dari keserakahan, ketamakan, iri hati dan dengki. Benar-benar kami hidup dalam kemurahan sayang-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Allah. Kami yakin kami dituntun hari ini dalam naungan sayang Tuhan, sehingga kami tidak takut dan gentar untuk memasuki hari ini, karena kami tahu Tuhan di pihak kami, tidak akan ada lawan kami. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat bagi kami, sumber sehat, keselamatan dan keberhasilan kami hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin.